Abu Sufyan yang sedang memimpin kafilah, kafilah yang pulang menuju ke Mekah, sebelum melewati kota Madinah mengirim beberapa mata-mata. Tujuannya untuk melihat nih, memang dari Madinah mau diserang nggak gitu. Apakah ada pasukan atau tidak dari kaum muslimin. Nabi SAW juga mengutus mata-mata. Kebetulan ada dua orang sahabat yang Nabi SAW utus. Yang pertama sahabat bernama Busbus bin Amr. Ini di Indonesia belum ada yang bernama Busbus ini. Ini nama sahabat ya. Dan Adi bin Abi Dharda radhiyallahu anhu majma'in. Jadi dua orang sahabat ini dikirim sebagai mata-mata, gitu kan. Kedua sahabat tersebut mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga lagi keluar cari informasi. Jadi ini betul-betul perang Badar, kata para ulama sejarah itu adalah tanda kutip rekayasa Allah sehingga terjadi perang Badar itu. Nanti akan kita jelaskan dalam penjelasan ayat-ayat selanjutnya. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Dharda radhiyallahu anhuma tiba di sebuah sumur, yang di sekitar sumur ada sebuah sumur di sekitar Badar. Mereka melihat ada dua orang perempuan yang sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, berilah milikku. Yang lain menjawab, ya, belilah milikku ini. Jadi dia mau transaksi. Dua perempuan ini mau transaksi. Yang satu bilang pada temannya, beli aja ini punya saya. Lalu yang satu bilang, enggak, nanti aja kalau kafilah lewat, aku akan beli darinya, dari kafilah itu. Jadi ternyata satu tradisi orang Quraisy ini kalau dia bawa kafilah, sehingga di kerumunan suku tertentu dibuka dagangannya. Ayo ada yang mau beli enggak? Nah, dari kalimat tadi perempuan ini, kedua sahabat Nabi tadi sudah mengambil kesimpulan bahwasanya berarti kafilah sebentar lagi akan lewat nih. Buktinya mereka sudah ngomong itu. Jadi nggak pakai bertanya. Ini salah satu strategi perang ya. Jadi kalau ngirim mata-mata dalam perang, jangan ngirim orang yang mulutnya seperti ember. Tadi banyak sekali ngomongnya. Kebanyakan mata-mata itu nggak pakai ngomong, diam. Cuma dengar, ada informasi, melihat, selesai, gitu kan? Seperti itu. Lalu kedua sahabat tersebut pun menginformasikan kepada Nabi SAW langsung pada saat itu. Setelah beberapa saat saja, dua orang sahabat tadi, Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Dharda radhiyallahu anhuma, meninggalkan tempat tersebut. Abu Sufyan tiba-tiba datang ke tempat yang sama dan sempat bertanya pada kedua perempuan tadi. Kalau sahabat tadi nggak sempat ngomong ya, tapi cuma sempat mendengarkan saja. Lalu Abu Sufyan bertanya, apakah kalian melihat orang lewat di sekitar sini? Abu Sufyan juga pakai strategi perang, gitu kan? Cuma tanya, ada nggak orang lewat di sini tadi? Keduanya menjawab, tadi ada dua orang yang lewat, tetapi tidak berbicara dengan kami, hanya singgah sebentar, lalu pergi, dan kami tidak tahu kemana arahnya. Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Dharda radhiyallahu anhum singgah tadi, dan menemukan bekas kotoran untahnya. Ini perhatikan ya, orang-orang itu betul jeli betul dalam peperangan itu. Abu Sufyan ini yang dia lihat kotoran untahnya sahabat tadi. Apa yang terjadi? Ia memeriksa kotoran tersebut dan ternyata di dalam kotorannya itu ada biji-biji kurma. Nah, perlu diketahui di sini, di Jazirah Arab itu sudah sangat masyhur kota yang paling kaya dengan kurma, dan kurma itu makanan paling favorit, mahal sebenarnya. Zaman dulu tuh mahal sekali, gitu kan? Walaupun makanan mereka sehari-hari, sampai hari ini pun kelas-kelas kurma kan banyak harga-harganya, ada 300 macam kurma, gitu kan? Jadi kelas-kelasnya banyak, dari harga mahal sampai harga yang paling murah, dan beragam macam nama juga. Nah, karena kayanya orang-orang Madinah dengan kurma, hampir seluruh Madinah penuh dengan pohon kurma, sampai-sampai mereka memberikan makanan untahnya kurma. Itu tidak ada unta di kota manapun Jazirah Arab makan kurma, nggak ada kecuali Madinah. Abu Sufyan tahu kalau ini untanya orang Madinah karena kotorannya. Itu bayangkan jelinya gitu ya. Dia sampai seperti itu. Abu Sufyan pada saat melihat hal tersebut langsung mengambil kesimpulan bahwasanya pasti ini ada pasukan dari Madinah. Dia pun akhirnya mengutus seseorang pembawa berita ke Mekah namanya Damdam bin Amr. Ya, Damdam bin Amr. Jadi nggak usah pakai nama Damdam ya. Kalau Busbus tadi boleh. Baik, Damdam ini bin Amr diutus ke Mekah. Damdam bin Amr ini, perhatikan ya, di sini banyak sekali pelajaran kalau dari sirah berhubungan dengan siasat perang. Kita sekarang sedang bicara perang Badar. Perhatikan dari satu persatu poinnya tadi, masalah mata-mata tidak banyak bicara, gitu kan.
Kemudian Abu Sufyan juga cuma tanya sebentar, cuma meminta kotoran unta. Sekarang pada saat Abu Sufyan tangkap itu, ada kotoran unta, pasti ada pasukan ini. Dia tidak usah cari lagi, nggak usah pastikan, dia sudah tahu ini pasti pasukan dari Madinah. Maka dia mengutus satu orang ke Mekah. Yang diutus ini bukan mata-mata, tapi penyampai berita. Ini cerewet. Damdam bin Amr ini luar biasa. Memang dibawa dalam kafilah. Biasanya dalam pasukan itu ada di bawah orang seperti ini. Tujuannya untuk nyebarin cepat berita. Damdam bin Amr ini pada saat mau tiba di Mekah, karena dia ingin membuat heboh supaya ini kafilah ditolong. Karena Abu Sufyan bilang begini, pulang cepat ke Mekah, sampaikan ke Mekah dengan caramu. Bagaimana caranya agar pasukan dikirim membantu kita? Karena kalau enggak ini sudah susah ini. Pasukan muslimin sudah sampai di Badr, dan saya pun sudah ada di Badr. Saya lagi di posisi dekat Badr, gitu, di sekitar Badr. Dan subhanallah, pasukan muslimin dengan rekayasa Allah dari tanda kutip dengan kafilah orang Quraisy itu dipisahkan dengan sebuah gunung saja. Jadi di sebelah gunung itu kafilah Quraisy, di sebelahnya pasukan muslimin, dan mereka tidak saling tahu. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak saling tahu, gitu kan? Damdam bin Amr ini karena dia ingin menyampaikan berita dan supaya segera dibentuk pasukan membantu kafilah ini, maka sebelum masuk Mekah dia robek-robek bajunya sendiri. Dia robek-robek bajunya, kemudian dia membunuh untahnya, ya, gitu, lalu mengambil darahnya dan melumuri bajunya dan tubuhnya dengan darah unta itu tadi. Darah ini cara dia sendiri. Jadi nggak ada, Abu Sufyan nggak suruh gitu. Pemandangan ini seakan-akan perang sudah terjadi. Betul-betul kafilah sudah diserang nih, gitu kan. Saat tiba masuk ke Mekah, gitu ya, ia lalu teriak dengan suara keras, Al-Gauth, Al-Gauth. Ini kalimat dalam bahasa Arab kalau minta pertolongan yang sangat penting, artinya tolonglah, tolonglah, gitu teriak-teriak. Al-Latima, Al-Latima, Latima ini penyerangan, gitu saja dia ngomong. Perhatikan caranya dia ya. Ini orang-orang seperti ini biasa untuk menyebarkan informasi, narik perhatian orang. Penduduk Mekah lalu mengurumuni Damdam, didekatin. Mereka tanya, ada apa wahai Damdam? Damdam nggak jawab, dia nggak mau jawab. Dia jalan terus, tetap dia teriak, Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, gitu. Terus ya, pertolongan, penyerangan sudah terjadi, penyerangan terjadi. Orang tanya lagi, ada apa wahai Damdam? Tetap dia tidak mau jalan. Tetap dia jalan terus sampai mendekati Ka'bah. Setiap ada orang yang tanya, dia tidak mau jawab. Sampai akhirnya dia menaiki gunung Abi Qubais. Nah, gunung Abi Qubais ini sudah jelas di Mekah kalau ada yang naik berarti ada yang dia mau sampaikan, gitu kan? Untuk menginformasikan untuk masyarakat Mekah. Baik itu penyerangan kah, ada orang yang mau datang kah, apa saja sampaikan di atas itu. Waktu sudah naik, dia teriak terus, Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, gitu. Ya. Saat hampir seluruh penduduk Mekah berkumpul karena penasaran mau dengar, barulah Damdam menyampaikan pesan Abu Sufyan, yang akhirnya hampir seluruh laki-laki Mekah mempersiapkan diri untuk berperang kecuali 2 orang waktu itu tidak menyiapkan diri berperang. Jadi karena pengaruh daripada Damdam tadi ini, apa yang dia buat, badannya berdarah, bajunya robek, dan dia membahasakan kafilah sudah diserang. Jadi ini bukan baru. Ini kan belum kelihatan, Abu Sufyan pun belum lihat pasukan muslimin berapa jumlahnya, belum tahu. Jadi dia buat bajunya robek, penuh dengan darah untanya sendiri mati, gitu kan. Maka orang melihat ini luar biasa, sudah terjadi penyerangan, maka semua pun berusaha. Pada saat itu, ya kata para ahli sejarah juga, belum pernah kafilah Quraisy itu di dalamnya ada harta mayoritas masyarakat Mekah kecuali kafilah ini. Biasanya kafilah itu yang punya cuma beberapa pedagang. Ini enggak. Di kafilah yang sekarang Abu Sufyan jaga ini, yang lagi bawa ini, yang cuma dijaga cuma 40 orang, itu ternyata, ya subhanallah, hampir seluruh masyarakat Mekah punya titipan di situ. Sehingga pada saat dikatakan diserang kafilah itu semuanya siap untuk membela. Kecuali 2 orang, Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Kalau Abu Lahab ini dia tidak bisa pergi, ya, karena dia menganggap dirinya lemah, nggak bisa ikut berperang. Abu Lahab ini pamannya Nabi, ya, yang terkenal dengan turunnya surah Lahab, ya, tabbat yada Abi Lahab. Ya, dia paman kandung Nabi tapi dalam keadaan kafir.
Kan sudah pernah kita jelaskan juga di materi sirat ini ada 4 paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat mendapat ya, masa penobatan Nabi. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kafir Abu Talib dan Abu Lahab. Gitu kan? Ini 4 paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab berkata kepada seorang tokoh, ya, tokoh kota Mekah yang memiliki hutang pada Abu Lahab, engkau keluarlah mewakiliku dan iklankan kalau engkau keluar sebagai wakil Abu Lahab, maka aku anggap seluruh hutang lunas. Seluruh hutang lunas. Gitu. Jadi cara orang-orang dulu biasanya kalau mau digantikan perang, maka dia mencari orang yang terlilit hutang lalu dibebasin hutangnya, kemudian dia lepas. Ini kebetulan orang itu punya hutang dengan Abu Lahab. Maka orang Kudus itu setuju, baik saya akan keluar.